Shalom, selamat pagi. Haleluya. Selamat pagi warga kerajaan Allah, kekasih-kekasih Tuhan yang luar biasa. Mari kita mengucap syukur karena di pagi ini kita masih bisa kembali bangun. Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan. Pagi ini masih bisa kami kembali bangun Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Yesus kami, di mana kami masih bisa kembali merasakan tubuh kami yang sehat, merasakan tubuh kami dapat kembali Bapa di surga untuk menikmati pagi hari ini. Terima kasih Allah Yesus. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami Tuhan, hendaklah Tuhan Yesus kami mendengarkan suara ilahi, firman-Mu yang dahsyat Tuhan untuk hidup kami, agar hari lepas hari hidup kami selalu dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Mari Bapa berbicara, beracara dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara kekasih, suara ilahi di pagi hari ini, mari kita buka 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Demikian suara ilahi yang wajib kita dengar untuk hari ini. Perikopnya berjudul Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Aku juga tidak tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian kata Tuhan. Demikian suara ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwasanya Bapa kita yang dahsyat itu, Bapa kita yang luar biasa, yang tak terbendung kasih setianya kepada kita.
Sesungguhnya kekasih-kekasih Tuhan, kekuatan Tuhan ada dalam kita. Kita terkadang tidak menyadari betapa kekuatan yang besar dalam diri kita yang datang dari Tuhan. Kata-kata Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 10. Paulus menekankan kepada kita. Kata-kata itu adalah sebuah paradoks. Seringkali kita tidak menganggap kesukaran dan kesulitan dalam hidup kita sebagai tanda kekuatan atau sukacita. Budaya kita sering mengagungkan mereka yang kuat secara fisik dan mental, dan begitu mudah memandang tinggi mereka yang sukses dan berbakat. Tetapi Paulus mengatakan bahwa Tuhan bekerja secara berbeda dalam mereka yang mengikuti Dia. Bukannya dengan mencari mereka yang berbakat dan kuat secara alami, melainkan Tuhan lebih suka menggunakan mereka yang lemah dan rendah hati. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, kesuksesan dan talenta alami kita dapat menghalangi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita lemah dan tidak berdaya, kita hanya dapat mengandalkan kekuatan Tuhan saja. Itulah sebabnya mengapa Paulus berkata bahwa dia senang berada dalam kesulitan, penganiayaan, dan kesukaran. Karena pada saat-saat itulah Tuhan dapat menjadi kekuatan dan sukacita. Tuhan membantu karakter di saat-saat sulit, saudaraku. Begitu juga saya dan Anda. Di saat kita menghadapi sulit, keadaan yang sangat sulit, justru kita harus bersukacita. Karena di saat-saat sulit itulah kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Paulus bukanlah seorang pembicara atau penulis yang berbakat secara alami. Namun Tuhan bekerja dahsyat dalam kelemahannya untuk menghasilkan tulisan dan khotbah yang berkuasa yang termasuk dalam bagian dari Alkitab. Kuasa Tuhan bekerja melalui kelemahan Paulus untuk menyelesaikan hal-hal yang Paulus sendiri tidak dapat lakukan, saudaraku. Perspektif ini mengubah cara hidup kita di saat-saat kecemasan, kelemahan, ataupun kesulitan. Tuhan ingin menjadikan kita kuat. Tuhan ingin menjadi kekuatan kita. Tuhan ingin Ia menjadi kekuatan kita. Di saat penganiayaan dan kesulitan, saat itulah Tuhan mengerjakan karyanya yang terdalam dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Karena jika kita memilih hubungan dengannya dan bergantung pada kekuatannya, maka Dia akan menyertai di saat kita lemah. Dia berjanji untuk menjadi kekuatan bagi kita di dalam kesulitan. Baiklah, Bapak Ibu Saudara kekasih, bila saat ini kalian yang mendengarkan, saat ini kalian sedang merasakan kelemahan tubuh kalian, bahkan tidak mempunyai kekuatan lagi untuk menghadapi kehidupan ini, betapa hancur hati kalian. Tapi percayalah, terus mengucap syukur. Justru di saat kelemahan itu, Tuhan dapat bekerja dalam hidup kamu, dalam hidup Anda, saudara. Dengan cara apa? Dengan cara berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Aku lemah Tuhan, aku tak berdaya. Tapi justru dengan kelemahanku dan ketidakberdayaanku, aku serahkan kehidupanku dalam tangan-Mu ya Tuhan. Katakan dengan tulus hati kepada Tuhan Bapa kita yang baik. Karena percayalah, sesungguhnya tidak ada keindahan dalam hidup ini, kesuksesan, kedahsyatan dalam hidup ini, selain kita hidup di dalam Tuhan dan Bapa
di dalam kita. Lantas bagaimanakah kita semua dapat menemukan sukacita dalam kelemahan? Tergantung diri Anda merefleksikan hidup Anda. Perkatakan dan pikirkan dalam tubuh, dalam jiwa, dan dalam diri Anda. Ingatlah bahwa Tuhan dapat memakai siapapun untuk tujuannya. Dan kita berkata, Tuhan, aku percaya kalau Engkau menggendong aku, Tuhan, melewati situasi yang paling sulit. Karena layaknya Tuhan ingin kita berada di meja makan untuk kita menikmati hidangan yang Tuhan berikan. Sementara Tuhan yang akan berperang untuk hidup kita atas kesulitan-kesulitan kita. Karena selayaknya Tuhan berkata, aku ingin kau bersuka cita. Karena Tuhan terlebih dahulu bersuka cita karena kelemahan kita, kelemahan kamu dan saya. Karena dari situ adalah kesempatan bagi Tuhan menunjukkan kekuatannya pada orang lain. Haleluya Tuhan. Haleluya. Tak banyak orang justru menghadapi kelemahan dengan keputusasaan. Tapi saya katakan di sini, saudaraku, mari bangkit. Justru dalam kelemahanmu Tuhan bekerja, dan Tuhan izinkan Tuhan untuk bekerja. Jangan tutup hati. Jangan tutup hatimu untuk kebesaran Tuhan bekerja dalam hidupmu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan, terima kasih. Mari saudara terkasih, pegang tanganmu di dada, kepal tangan, dan katakan kembali kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau telah memakaiku terlepas dari kelemahanku. Seringkali aku merasa sulit untuk bersuka cita Tuhan saat menderita dan bermasalah dalam hidupku. Ya Allah, berilah aku mata untuk melihat kehadiran-Mu Tuhan. Kehadiran kuasa-Mu ketika aku cemas. Ya Bapakku, aku ingin bergantung sepenuhnya padamu. Bantu aku bersandar pada kekuatan-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatanku sendiri. Karena aku lemah Tuhan, karena aku lemah. Aku tak berdaya. Tapi yang aku tahu, Engkau maha baik dalam hidupku Tuhan. Ya Allah Yesusku, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan, aku serahkan, aku sandarkan kehidupanku dalam tangan. Buat kalian yang sakit penyakit, taruh tangan kanan kalian di tempat area kalian sakit. Perkatakan dengan iman, Tuhan, sakit penyakitku dalam tubuh ini adalah hal terkecil dalam hidupku. Karena aku percaya kuasa-Mu lebih besar dari sakit penyakitku. Karena aku percaya akan menjadi tahir di mana saat Engkau mempunyai kehendak yang besar dalam hidupku. Aku percaya sakit penyakit yang kualami sembuh dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan buat kalian semua saudara-saudara kekasih anak-anak Tuhan yang saat ini menantikan pekerjaan yang besar, katakan dengan iman, Tuhan, di saat ini mungkin aku tidak punya pekerjaan. Aku terhimpit hutang. Aku terlilit dalam hal permasalahan yang besar. Tuhan, aku bertobat kepadamu. Dan aku mohon kepadamu Bapa yang baik, ampuni aku Tuhan atas kesalahan yang aku lakukan. Aku bertobat Tuhan, tolong aku Tuhan, ampuni hamba. Biar aku keluar dari setiap permasalahan yang aku alami Tuhan dan aku hadapi. Biar aku menjadi pemenang Tuhan. Aku percaya Engkau berkuasa dalam hidupku. Yang tidak mendapatkan pekerjaan, Tuhan akan berikan pekerjaan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang Engkau inginkan. Buat engkau yang terlilit utang, hamba percaya saat engkau bertobat dan saat engkau berkata dan berjanji dengan hidupmu dan dirimu sendiri dan dengan Tuhan tentunya. Tuhan, aku berjanji Tuhan, aku tidak akan mengotori hidupku Tuhan dengan keinginanku sendiri yang melebihi dari apa yang harus aku lakukan. Tuhan, terima kasih Tuhan, aku serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, dengan kuasa-Mu yang sempurna dalam hidupku Yesus. Terima kasih, terima kasih.
Haleluya, haleluya, saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa menjalani hari lepas hari yang kita alami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Amin. Saudara kekasih, percayalah bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kita, kamu dan saya. Sebelum kita kembali memulai aktivitas kita, seperti biasa kita harus lakukan dan kita perkatakan dengan iman doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Tuhan. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.